Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudariku dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa diikuti oleh rahmat, kasih sayang, karunia dan keberkahan si Allah Subhanahu wa taala. Setiap insan tentu saja selalu mengharapkan hal-hal yang tadi kita sebutkan, kasih sayang, karunia, bertambahnya nilai-nilai kebaikan yang disebut dengan berkah itu. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala membentangkan kesempatan yang sangat luas bagi kita hambanya untuk memohon kepada Allah petunjuk, kemudahan, kelancaran, bahkan perlindungan untuk menggapai apa yang tadi diharapkan. Di antara bentangan itu ada yang bersifat waktu, ada yang bersifat tempat. Bahkan dalam hal waktu, Allah Subhanahu wa taala membentangkan kepada kita dari mulai waktu harian, siangnya ada, malamnya ada, bahkan dari subuh sampai dengan kita tertidur kembali. Ada yang sifatnya pekanan, di Jumat itu kita dibentangkan. Ada yang sifatnya bulanan, bahkan ada yang sifatnya tahunan. Semua akumulasi dari waktu harian itu kemudian menjadi waktu pekanan, waktu bulanan, dikumpulkanlah dalam satu bulan yang disebut dengan Ramadan. Itulah sebabnya Ramadan menjadi istimewa, karena siangnya berkah, malamnya berkah, amalnya berkah. Energi kita walaupun makannya sedikit itu bisa digunakan untuk meningkatkan banyak ibadah. Untuk itu Nabi SAW senantiasa menyiapkan diri dan memberikan contoh pada sahabat-sahabatnya untuk diteruskan kepada umatnya dimanapun mereka tinggal, kapanpun berkehidupan, agar bisa mempersiapkan diri untuk mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan. Persiapan itulah yang Nabi SAW khususnya mulai dari sejak bulan Sya'ban. Sejak bulan Sya'ban disampaikan oleh Sayyidah Aisyah, di antara istri terkasih Nabi SAW, bahwa Nabi SAW itu senantiasa meningkatkan ibadah sunnah, khususnya puasa. Di bulan Sya'ban kesaksian Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, saya tidak pernah melihat Nabi SAW menyempurnakan puasa penuh selama sebulan kecuali Ramadan, dan tidak pernah saya menyaksikan Nabi SAW meningkatkan, memperbanyak puasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Jadi bila dibandingkan dengan puasa sunnah di bulan-bulan yang lain, tercatat, terdokumentasikan dalam kitab-kitab hadis bahwa Nabi SAW banyak menunaikan puasa di bulan Sya'ban. Jadi bukan tanpa alasan puasa itu, tapi puasa yang dicontohkan langsung oleh Nabi untuk menyiapkan dan mengadaptasikan fisik kita menjelang Ramadan. Jadi puasa bukan hanya melatih kita tahan lapar dan haus, tapi puasa juga melatih kita untuk meningkatkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah orang yang membiasakan puasa di bulan Sya'ban secara fisik Ramadan tidak akan kaget. Secara fisik saat Ramadan energinya bisa diarahkan untuk ibadah, alih-alih membiasakan boleh menahan lapar dan haus. Orang yang meningkatkan ibadah ritual, intelektual, fisikalnya di bulan Sya'ban, maka saat masuk Ramadan dia sudah terbiasa. Tinggal nanti bagaimana menyusun amalnya saat Ramadan, program apa yang akan dioptimalkan dengan kesiapan di bulan Sya'ban itu, maka Ramadan akan lebih terasa maksimal. Yang kedua, Nabi SAW juga memberikan pesan yang sangat kuat di dalam salah satu hadisnya bahwa Sya'ban adalah bulan viral. Sya'ban adalah bulan viral. Viral diangkatnya amalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi mengatakan, saya menginginkan dan sangat mencintai saat bulan Sya'ban itu begitu amal saya diangkat, saya dalam keadaan yang baik. Ini memberikan pesan yang kuat bahwa kita betapapun dan bagaimanapun banyaknya aktivitas kita senantiasa diberikan pengawasan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan penegasan bahwa suatu saat amal kita akan diungkap, amal kita akan disingkap, kalau bukan di dunia tentu dibuka di akhirat. Untuk itulah Sya'ban menyiapkan kita untuk senantiasa berintrospeksi diri, perilaku yang baik sebelum kita sampai ke Ramadan, mengoptimalkan semua latihan itu. Selamat mendapat di bulan Sya'ban, kita yang terpilih bukan orang lain. Untuk itulah kita buktikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjadi lebih baik, menyiapkan diri lebih mulia, dan kita songsong Ramadan mudah-mudahan berkah untuk semua. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Adi Hidayat, Masjidil Haram, Makkah Mukarramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.